Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, menguak salah satu legenda paling terkenal di tanah Jawa yang konon menjadi cikal bakal sebuah kota besar. Ya, kita akan menyelami kisah Lembu Suro dan asal-usul nama Surabaya. Siapkan diri kalian, karena cerita ini penuh dengan intrik, cinta, dan pengorbanan. Cerita kita dimulai di Kerajaan Jenggala, sebuah kerajaan makmur yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Jenggolo. Sang Prabu memiliki seorang putri yang kecantikannya tiada tara. Namanya Dewi Kilisuci. Kabar tentang keelokan paras dan kebaikan hatinya menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga. Tidak heran, banyak pangeran dan raja dari berbagai negeri datang untuk melamar sang Dewi. Namun Dewi Kilisuci punya pendirian yang berbeda. Ia belum ingin menikah dan ingin mendedikasikan hidupnya untuk bertapa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dengan berat hati, ia menolak semua lamaran yang datang. Di antara para pelamar tersebut, ada dua sosok yang paling menonjol, bukan karena ketampanannya, tapi karena wujudnya yang tidak biasa. Yang pertama adalah Lembu Suro, seorang raja dari kerajaan Blambangan yang memiliki kepala banteng. Ia sakti mandraguna dan punya ribuan prajurit. Yang kedua adalah Suroboyo, seorang raja dari kerajaan Bulurejo yang berwujud buaya raksasa. Keduanya sama-sama sakti dan sama-sama jatuh hati pada Dewi Kilisuci. Ketika lamaran mereka juga ditolak, Lembu Suro dan Suroboyo tidak terima begitu saja. Mereka merasa terhina dan murka. Keduanya pun bersatu, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang kerajaan Jenggala. Mereka bertekad, jika tidak bisa mendapatkan Dewi Kilisuci dengan cara baik-baik, mereka akan merebutnya dengan paksa. Perang besar pun tak terhindarkan. Gabungan pasukan Lembu Suro yang ganas dan Suroboyo yang perkasa membuat pasukan Jenggala kewalahan. Istana dikepung dan Prabu Jenggolo merasa putus asa. Dalam situasi genting ini, Dewi Kilisuci maju ke depan. Ia sadar pertumpahan darah ini terjadi karena dirinya. Dengan keberanian yang luar biasa, sang Dewi menemui Lembu Suro dan Suroboyo. Ia berkata, "Hentikan peperangan ini. Aku bersedia menjadi istri kalian, tapi dengan satu syarat." Mendengar ini, kedua raja siluman itu tentu saja sangat gembira. Mereka langsung setuju dan bertanya apa syaratnya. Dewi Kilisuci, yang cerdas dan bijaksana, mengajukan syarat yang tampaknya mustahil. Kalian harus membuat 2 sumur di puncak Gunung Kelut. Satu harus berbau wangi dan satu lagi harus berbau amis. Dan semua itu harus selesai dalam waktu 1 malam sebelum ayam jantan pertama berkokok. Lembu Suro dan Suroboyo menyanggupi syarat itu. Dengan kesaktian mereka, tugas ini bukanlah hal yang mustahil. Lembu Suro menggunakan tanduknya yang kuat untuk menggali tanah, sementara Suroboyo menggunakan ekornya yang perkasa. Mereka bekerja tanpa henti sepanjang malam. Keringat bercucuran, tapi semangat mereka membara demi mendapatkan sang pujaan hati. Menjelang fajar, Dewi Kilisuci mulai cemas. Dari kejauhan ia bisa melihat bahwa kedua sumur itu hampir selesai. Ia tahu harus melakukan sesuatu. Dengan kecerdikannya, sang Dewi segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung, membuat suara gaduh seolah-olah pagi telah tiba dan orang-orang mulai beraktivitas. Ia juga menyuruh mereka menyebarkan wewangian bunga di sekitar sumur yang seharusnya berbau amis. Di sisi lain, ayam jantan yang di dalam kurungan yang sudah disiapkan pun dilepaskan. Ayam itu langsung berkokok dengan lantang, menyambut fajar yang datang lebih awal. Mendengar suara lesung dan kokok ayam, Lembu Suro dan Suroboyo terkejut. Mereka mengira fajar telah tiba dan mereka telah gagal. Padahal sedikit lagi pekerjaan mereka selesai. Lembu Suro yang kelelahan dan putus asa, tanpa pikir panjang langsung melompat ke dalam sumur yang digalinya untuk membuktikan bahwa sumur itu sudah jadi. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Dewi Kilisuci.
Begitu Lembu Suro masuk ke dalam sumur, ia dengan cepat memerintahkan para prajurit Jenggala yang sudah bersiaga untuk menimbun sumur itu dengan batu-batu besar. Lembu Suro terjebak di dalam, tidak bisa keluar. Sebelum benar-benar terkubur, Lembu Suro yang merasa dikhianati mengeluarkan kutukan terakhirnya dengan suara menggelegar. "Oh, orang-orang Kediri, besok akan datang pembalasanku. Kediri bakal jadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulung Agung jadi danau." Kutukan inilah yang dipercaya masyarakat sekitar Gunung Kelut sebagai penyebab letusan gunung berapi yang terjadi secara berkala. Sementara itu, Suroboyo yang melihat nasib rekannya menjadi sangat marah. Ia sadar telah ditipu oleh Dewi Kilisuci. Ia pun menyerang sang dewi. Namun Dewi Kilisuci sudah siap. Dengan panah saktinya yang bernama Panah Sarotama, ia mendidik Suroboyo. Panah itu melesat dan tepat mengenai Suroboyo, membuatnya terluka parah. Dengan sisa tenaganya, Suroboyo melarikan diri ke arah utara. Ia terseok-seok, darahnya berceceran di sepanjang jalan. Konon, tempat di mana ia akhirnya mati dan darahnya mengalir deras, itulah yang kemudian menjadi sebuah sungai. Untuk mengenang pertempuran sengit antara Suro si buaya dan Baya si banteng, atau dalam versi lain antara Suro dan Baya, daerah tersebut dinamakan Surabaya. Kisah pertempuran epik antara Suro dan Baya ini diabadikan dalam sebuah monumen ikonik yang menjadi lambang kota Surabaya hingga saat ini. Patung Sura dan Baya yang saling berhadapan menjadi pengingat abadi akan legenda yang membentuk nama dan identitas kota pahlawan ini. Jadi teman-teman, itulah kisah tentang Lembu Suro, Dewi Kilisuci, dan asal-usul nama Surabaya. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan fisik sebesar apapun. Legenda ini bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, tapi juga bagian dari warisan budaya yang kaya dan patut kita lestarikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya versi lain dari cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.